Dan sebagai tubuh Kristus, kita tidak bisa menyendiri, saudara-saudara. Kita tidak bisa secara individual, tetapi kita sebagai tubuh Kristus harus selalu dapat bersama-sama, harus senantiasa melakukan tugas kita, yaitu bersekutu, saudaraku, secara bersama-sama. Pagi hari ini kita akan membahas sebagai tubuh ada kepala. Kita adalah tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Dan sebagai tubuh Kristus kita memiliki kepala. Kepala kita sebagai tubuh Kristus tidak lain adalah Kristus itu sendiri. Dan memang Allah menghendaki supaya Kristus itu menjadi kepala dari segala sesuatu nanti. Alam semesta, segala sesuatu, Kristus adalah kepala. Dan dia mulai dengan membuat dan menjadikan Kristus itu menjadi kepala pada gereja. Artinya kalau Kristus adalah kepala, maka seluruh tubuh itu dia harus bergantung kepada kepala. Artinya dalam tubuh itu tidak ada satu perkara pun yang boleh hidup di luar daripada kepala. Bayangkan orang yang hidup, saudara kasih, tidak punya kepala, bagaimana? Tidak mungkin. Kalau tubuh meninggalkan kepala, kalau kepala meninggalkan tubuh, kalau tubuh meninggalkan kepala, mati. Saudara. Semua manusia hidup memiliki kepala, saudara. Boleh tanpa tangan, orang bisa hidup tanpa tangan. Orang bisa hidup tanpa kaki. Bahkan ada seorang Australia itu yang seringkali memberikan apa itu? Life without limb, itu dia selalu memberikan apa? Motivasi. Ya, hidup tanpa kedua belah tangan, tanpa kedua kaki, saudara-saudara. Bisa hidup tanpa kedua tangan, tanpa kedua kaki, orang bisa hidup, saudara. Tapi orang tidak mungkin hidup tanpa kepala, tidak mungkin, saudara. Ya. Karena semua pengaturan hidup ditentukan oleh kepala. Segala aktivitas, apapun aktivitas saudara, dilakukan dan ditentukan oleh kepala. Anda bekerja, Anda berlari, Anda berjalan, Anda beristirahat, Anda tidur, Anda menulis, Anda membaca, kita berkendara, kita melakukan apapun, semuanya diatur oleh kepala. Kepala adalah pusatnya. Kepala adalah pusat segala kegiatan kita. Nah, sama seperti badan kita, sama seperti tubuh raga kita ini, demikian pun secara rohani. Tubuh Kristus itu tidak bisa bergerak tanpa ada kepala. Tubuh Kristus itu tidak bisa hidup tanpa ada Kristus sebagai kepala. Sebab itu, saudara kasih, kalau kita menjawab pertanyaan ini, bisakah orang hidup tanpa Kristus? Saya khawatir karena ada orang yang berkata, bisa saja. Saya khawatir ketika kita bertanya hal ini, atau dalam hati kita bertanya akan hal ini, bisakah orang hidup tanpa Kristus? Orang mungkin berkata, bisa saja. Saudara, kita segera tahu jawabannya kalau kita mengetahui bahwa kita ini adalah tubuh, Kristus adalah kepala. Jadi mana mungkin tubuh hidup tanpa kepala? Kita langsung tahu jawabannya bahwa tidak akan mungkin seorang itu berjalan tanpa kepala. Kristus adalah kepala, gereja adalah
ada orang yang berjalan, masih ada saja orang yang memisahkan diri dari kepala. Apa yang terjadi? Mati dia. Dia memancung dirinya sendiri. Hidup tanpa kepala, hidup tanpa Kristus. Saudara, itulah sebabnya pagi hari ini kita harus tahu betul betapa hidup kita, tubuh Kristus, secara bersama-sama kita perlukan Kristus. Kita butuhkan Kristus, saudaraku, sebagai kepala. Jadi lebih dalam kita akan membahas kenapa Kristus sebagai kepala. Kenapa harus Kristus menjadi kepala tubuh? Saudara, 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-12, dia berkata begini, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-12, bahwa setiap orang yang memiliki Kristus itu pasti memiliki hidup. Jadi dari Kristus kita dapat memiliki hidup. Orang yang memiliki Kristus pastilah memiliki hidup. Kenapa? Karena dari Kristuslah kita mendapatkan suplaian hayat hidup. Selama kita menempel pada Kristus, selama kita menempel pada kepala, selama tubuh menempel pada kepala, maka kita akan memperoleh kehidupan, maka tubuh akan mempunyai hidup. Selama dia berada dalam hubungan tubuh dan kepala, tetap menempel. Ketika memberikan metafora dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang kelima, dalam metafora pokok anggur, Yesus menggambarkan kita seperti apa. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang kelima. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Lanjut. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, setiap ranting yang berbuah dibersihkan, supaya ia lebih banyak berbuah. Lanjut. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Terus, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Lanjut. Mari baca. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita baca bagian terakhir. Sebab di luar aku. 1, 2, 3. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. See? Anda lihat? Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar kepala kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak bertanya lagi sekarang, bagaimana caranya kita menjadi ranting. Saudara, kita tidak bertanya bagaimana caranya kita menjadi ranting. Kita ini sudah jadi ranting. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana supaya kita tetap tinggal menempel pada pokok anggur itu. Pergumulan dan pertanyaan kita adalah bagaimana supaya kita tetap menempel pada pokok anggur itu. Sebab Alkitab berkata, tidak melekat maka akan dibuang. Ya. Ayat yang ke-6. Coba kita lihat ayat yang ke-6. Pasal 15 ayat yang ke-6. Kalau kita tidak melengket, tidak melekat, barang siapa tidak tinggal di dalam aku,
ia dibuang. Karena untuk apa? Tidak menempel. Sudah. Ya. Jadi sama seperti ketika Tuhan memandaikan kita sebagai ranting dan dia adalah pokok, kita harus tetap menempel. Begitu pun sebagai tubuh, gereja perlu melekat pada kepala. Gereja perlu melekat pada Kristus. Artinya setelah kita menerima Dia sebagai Kristus, setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan kita, maka ada hal yang harus kita lakukan adalah kita memastikan bahwa kita harus melekat. Kita harus memastikan bahwa kita harus bersandar. Kita harus memastikan bahwa Dialah sumber segala-galanya. Dia itu Kristus namanya. Itu yang pertama. Mengapa kita perlukan Kristus sebagai kepala? Karena hanya ketika kita menempel, hanya ketika kita ada melekat pada Dia, hanya ketika Kristus adalah kepala dan kita, gereja adalah tubuh, maka kita menerima suplaian. Sama seperti pokok anggur tadi, ya. Dari akar dia menyirat, dari akar saudara kasih, dia menerima bahan-bahan makanan, kemudian dia supply ke ranting-ranting. Demikian pun Kristus sebagai kepala menyuplai seluruh keadaan, seluruh pada tubuh Kristus. Ada hal yang kedua. Kenapa Kristus adalah kepala? Kristus sebagai kepala maka berarti Dia pemegang otoritas atas tubuh. Dia pemegang otoritas atas gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan itu? Kita semua. Hidup ada di dalam Kristus, maka otoritas pun ada di dalam Dia. Pemegang segala kehendak, pemegang segala otoritas atas diri gereja Tuhan haruslah Kristus. Ketika memulai tahun ini, saya pernah bilang kepada saudara, jangan berencana dulu. Biarkan Kristus yang berencana. Karena memang Dialah yang memegang otoritas atas kehidupan kita. Kita menjalankan saja apa yang Tuhan rencanakan. Karena rancangan Tuhan lebih hebat dari rencanamu. Bilang amin. Rancangan Allah itu jauh lebih besar daripada rancanganmu. Bilang amin. Dia hebat dalam hidupmu. Maka biarkan Dia yang memegang otoritas dalam hidupmu, saudara. Kita hanya dapat melihat 1-2 langkah di depan kita, tetapi Dia dapat melihat 1 juta langkah. Tapi dalam kenyataan kerap kali kita menginginkan memegang otoritas atas diri kita. Satu bukti ketika murid-murid berjalan bersama dengan Kristus. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 mulai mencatatnya. Saudara, Yesus mengajak mereka untuk menyeberangi danau. Tetapi yang terjadi adalah mereka kemudian membawa Yesus. Ayat berkata pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus yang berkata marilah, artinya Yesus yang mengajak mereka. Yesus memang melakukan hal ini karena Dia memegang otoritas. Tapi ayat 36 kemudian berkata apa? Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan baca membawa Yesus. Bukan dan mengikut Yesus. Ini yang seringkali terjadi. Ya. Kita mengikut Yesus, bukan kita membawa Yesus. Tapi murid-murid ketika diajak oleh Yesus, kemudian ayat yang ke-6 terjadi.
namanya itu? Istilahnya kudeta. Wah, di gereja juga ada kudeta. Murid-murid juga pernah mengkudeta Yesus. Yesus yang memegang otoritas, tetapi mereka berkata, Tuhan, kalau di darat Engkau jagonya, di laut kami jagonya. Engkau anak tukang kayu, kami ini nelayan dari kecilnya. Kami ahli melaut, maka kami jagonya. Maka Alkitab berkata, mereka membawa Yesus. Apa yang terjadi? Ombak datang, taufan sangat dahsyat. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Berteriak-teriaklah mereka, saudaraku. Ya. Siapa pengendali hidupmu? Itu pertanyaan kita. Kadang-kadang kita berjalan mengikuti Yesus, tetapi kerap kali kita membawa Yesus. Kita berkata, Tuhan terlambat, Tuhan lama sekali, aku aja di depan. Saudaraku, siapa pengendali hidupmu? Mari berkata, Kristus. 1, 2, 3, Kristus. Saya bertanya lagi, siapa pengendali hidupmu? Kristus. Siapa pegang otoritas dalam hidupmu? Kristus. Harus Kristus. Harus Kristus yang memegang kendali otoritas. Kita hanya melakukan satu kewajiban kita, yaitu taat. Bila Anda taat, Anda mempunyai hidup. Saudara, bila Anda taat, Anda memiliki hidup. Pasti, saudara-saudara. Karena Dia adalah kepala. Coba saudara Anda membantah apa yang dikatakan oleh atasan saudara di kantor. Kira-kira saudara cepat naik pangkat atau bagaimana? Ya. Kalau diperintahkan bos A, Anda lakukan B, kira-kira Anda dapat promosi atau bagaimana? Promosi. Anda cepat naik pangkat atau cepat naik apa, saudara? Bisa nggak kemudian kepala saudara menyuruh saudara mengangkat tangan kanan, tapi Anda tangan kiri tanpa disuruh, dia berkata, jangan kaulah kanan, aku saja. Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Tidak bisa kaki melangkah tanpa disuruh oleh kepala. Tidak bisa. Bagaimana terjadi? Seluruh yang dikatakan oleh anggota tubuh kita, yang diperbuat oleh anggota tubuh kita, sudah diorder oleh kepala pasti. Saya mengangkat tangan karena dari atas ini, dari kepala ini, menyuruh saraf-saraf di tangan saya untuk mengangkat. Terangkatlah tangan. Tapi ada saja yang tidak mau mengikuti apa kata kepala, saudara. Ada saja yang mau membantah, ada saja yang tidak taat, tidak mau mengikuti apa kata kepala. Untuk pagi hari ini, saudara-saudara kasih, mendengar firman ini, semua kita, mari kita celik mata kita dan kita nampak bahwa saya adalah tubuh. Mari katakan 1, 2, 3, saya adalah tubuh dan saya perlu pengaturan kepala. 1, 2, 3, saya perlu pengaturan kepala. Siapa kepala itu? Kristus. Kita celik mata kita dan nampak bahwa kita ini adalah tubuh. Saya menaruh tangan kiri di depan, saya menariknya ke belakang, saya menaruh tangan kanan ke depan, saya menariknya lagi karena perintah dari kepala. Kalau tidak, penyakit namanya. Mari kita mendengar ada seorang legendaris meninggal. Siapa? Muhammad Ali. Ya. Dari umur 42 karena benturan di kepala. Dia
yang mengalami suatu penyakit namanya Parkinson. Tak terkontrol, tangannya bergerak tak terkontrol, badannya bergetar tak terkontrol. Itu tidak terkontrol lagi oleh kepala, itu penyakit. Tetapi tubuh yang sehat, dia melakukan apa yang diorder oleh kepala, sehat. Orang yang berkata saya mengenal Kristus, saya mengikut Kristus, tetapi kemudian dia perlu bertanya lagi, apakah saya taat kepada otoritas Kristus? Kalau orang berkata begini, saya mau melakukan firman Tuhan, tetapi udah mulai ini, saudara. Saya mau melakukan firman, tetapi ada tetapinya, saudara. Woi, Bu, Pak, siapa yang kasih hak kita untuk berkata tetapi? Saya selalu berkata orang Yahudi baca firman selalu mengangguk kepala. Kalau saudara pergi ke tembok Yerusalem, masih sampai sekarang mereka melakukan doa seperti itu. Baca doa gitu, saudara. Mereka baca firman pun goyang ke depan, ke belakang, ke depan, selalu mengangguk. Saudara. Saya ingat apa yang dilakukan oleh Abraham, nenek moyang Israel secara jasmani. Firman Tuhan itu berkata, Abraham, pandanglah ke langit, hitunglah bintang-bintang, maka begitulah nanti banyaknya keturunanmu. Dia tidak berkata, masa Tuhan. Alkitab berkata apa? Dia berkata, amin. Saudara, dia mengangguk, amin. Tidak ada yang memberikan hak kepada kita untuk berkata, tetapi. Buang jauh-jauh itu kata tetapi. Terhadap firman hanya satu yang dapat kita lakukan. Kita hanya dapat berkata ya dan amin. Tidak ada kata tetapi. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, dia berkata, here I am Lord. Ini aku Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberkati dia, ketika Tuhan memberikan dia anak, ketika Tuhan memberkati dia dengan harta yang berlimpah ruah, Tuhan memanggil, apakah dia masih mendengar Tuhan atau tidak? Apa karena udah kaya dia udah lupa Tuhan? Banyak orang kaya lupa Tuhan, lebih parah lagi orang miskin lupa Tuhan, lebih parah itu, saudara. Kaya lupa Tuhan masih mending dikit, saudara. Ya. Tuhan berkata Abraham berkata, ya. Dengar dia panggil nama saya, ya. Ku jawab ya. Abraham berkata, ya Tuhan. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang tunggal 4 tahun, yakni Ishak itu, ya. Persembahkan dia di Gunung Moria. Dia berkata, ya Tuhan. Dia tidak berkata, tetapi ini anak satu-satunya Tuhan. Dia berkata, ya Tuhan. Dia tidak mau tahu bagaimana Tuhan akan beracara. Dia tidak mau tahu bagaimana Tuhan akan melakukan. Satu yang dia lakukan adalah dia hanya mendengar dan dia melakukan. Dia pegang betul, dia tahu betul bahwa otoritas atas dirinya
kepala. Otoritas adalah terhadap kita adalah Kristus. Itulah sebabnya ketika Tuhan memanggil kita, Alkitab berkata dalam bahasa Yunani, Dia memanggil kita, mari ikutlah aku. Terjemahan bebas dalam bahasa Yunani-nya dapat berkata begini, mengikut itu berarti melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang di depan. Demikian pun kita, ketika kita mengikut Kristus, kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang di depan. Siapakah orang di depan itu? Kristus. Ketika dia berjalan, kita berjalan. Ketika dia berperilaku sesuai, ketika dia berperilaku demikian, kita berperilaku demikian juga. Pemegang otoritas Kristus. Kita hanya mengikuti apa yang dia lakukan. Begitulah kita ketika kita mengikuti Kristus. Kita tidak perlu pendapat. Tuhan tidak memerlukan opini kita. Saudara, dalam banyak hal kita perlu beropini, perlu berpendapat. Tetapi ketika mengikut Kristus, buang jauh-jauh, kita hanya tahu satu hal, taat kepada otoritas Kristus. Mengikut Kristus itu berarti berserah. Mengikut Kristus itu berarti menyerahkan hidup kepada Kristus. Ini pengalaman dasar orang Kristen. Karena Tuhan memanggil kita, mari ikutlah aku. Sebagai orang Kristen, kita hanya dapat mengikut Kristus sambil berserah. Mau dia ajak kemana? Berserah. Mau dia lakukan apa? Berserah. Iring di kau saja Tuhan, ada damai sepenuh. Lupa saya lagunya. Refnya. Aku hendak iring di kau yang melindung jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Ya, rindu dendam maksudnya apa itu ya? Saya juga kan nanti pengarangnya, tapi begitulah. Sudah kalah, kita ikut aja lah. Begitu kalau mengiring Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Selamanya. Salib di muka, dunia di belakang. Nah itu. Salib di muka. Ya. The cross behind me, the cross before me, terbalik. The cross before me, the world behind me. Ya betul. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. Not turning back, not turning back. Kristus, pemimpin, Dia ada di depan kita. Saudara-saudara, mengikut Yesus tidak ada pada kita untuk berkata bagaimana, kenapa kau mau begini, kenapa saya ada di sini. Nggak bisa. Siapa yang kasih hak kita untuk berkata kenapa Tuhan? Siapa yang kasih hak kepada kita untuk berkata tetapi? Tidak ada. Yes man, selalu kita yang berkata ya. Dia pegang otoritas kepada kita. Dia adalah kepala. Haleluya. Jangan takut kalau Kristus adalah kepala. Jangan takut ketika dia memegang
otoritas beracara dalam hidup engkau. Yang ketiga, saudara-saudara, apa artinya ketika Kristus menjadi kepala? Sebagai tubuh ada satu yang harus kita lakukan, yaitu kita berpegang teguh pada kepala. Efesus pasal yang keempat, Paulus yang menerangkannya dalam ayat 15 dan ayat yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat 15 dan ayat 16. Efesus pasal 4 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Bagi kita lihat Efesus 4 ayat 15 dan ayat 16. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya. Terhadap kepala, terhadap Kristus, satu yang harus kita lakukan sebagai tubuh, berpegang teguh. Teguh berpegang dengan teguh sama. Hanya kepada Kristus. Saudara, kalau kita berpegang teguh kepada Kristus, maka kita akan bertumbuh di dalam segala hal. Ya. Kita tidak mau kita begitu. Saudara tanam cengkeh, cengkehnya begitu saja. Saudara tanam jeruk, jeruknya begitu saja. Mau atau tidak? Tidak mau. Demikian pun kita sebagai tubuh Kristus, Tuhan mau kita supaya bertumbuh. Mau bertumbuh, maka kita berpegang teguh, kata Efesus, kata Paulus kepada jemaat di Efesus, kata surat ini, kita berpegang teguh kepada kebenaran, kepada Kristus, maka kita akan bertumbuh. Apa yang bertumbuh? Iman kita. Kita semakin memiliki hubungan yang erat, semakin erat dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan hari demi hari semakin intim, semakin baik, semakin melekat. Hubungan dengan Tuhan semakin baik, maka hubungan dengan sesama pasti beres. Sekali lagi mari bilang, hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama beres. Coba dengarkan pertanyaan saya. Saya bertanya kepada saudara, bagaimana kita menjadi orang Kristen? Kira-kira Anda mengerti pertanyaan saya atau tidak ini? Saya bertanya sekali lagi, bagaimana kita menjadi orang Kristen? Apa karena kita pintar berbicara? Kita punya banyak relasi? Kita pintar menjaga kelakuan, lalu kita menjadi orang Kristen? Kita menjadi orang Kristen, coba perhatikan, bagaimana caranya kita menjadi orang Kristen? Karena kita memiliki hubungan dengan Kristus. Sekali lagi, kita jadi orang Kristen karena kita punya hubungan dengan Kristus. Lihat, kapan sebutan anak-anak Tuhan, sebutan Kristen itu pertama kali dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26. Coba lihat Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Kisah Rasul 11, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah. Saudara harus tahu ini ya, ini pertama-tama kali sebutan Kristen itu. Di mana? Di Antiokhia lah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bagaimana mereka menjadi Kristen? Ayat 24. Mundur 2 ayat. Mundur 2 ayat. Karena Barnabas adalah orang baik, dia murid Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah
Bu, ayat 24. Kisah 11 ayat 24. Kisah Rasul 11 ayat 24. Udah ya? Udah ya? Lihat di depan saja. Udah ya? Karena Barnabas orang baik, penuh Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Hubungan satu anggota dengan anggota lain, saudara kasih, tidak terjadi kalau tidak melalui kepala. Perhatikan, saudara kasih. Coba tangan kanan saudara pegang tangan kiri saudara. Tangan kanan pegang tangan kiri. Ya. Siapa yang suruh? Perhatikan. Ya. Coba tangan saudara-saudara jalin dua-duanya. Anggota dengan anggota dapat terjalin. Siapa yang suruh? Kepala. Kalau tangan kiri terluka, maka dia tidak dapat diobati oleh tangan kiri sendiri. Coba. Tangan kiri saudara terluka, lalu saudara coba mengobatinya dengan tangan saudara. Bagaimana? Bisa? Kepala berkata, tangan kanan, kau ambil obat merah, kau ambil betadin, kau ambil kapas, lalu kau gosok, lalu kau plester. Ya betul. Kau ambil minyak tawon, saya selalu minyak tawon ya, istri saya paling benci minyak tawon. Apa-apa saya pakai minyak tawon saja. Ambil minyak tawon, gosok. Siapa yang suruh kepala? Gak perhatikan ini benar. Hubungan kita satu dengan yang lain, saudara-saudara kasih, hanya terjalin melalui kepala. Perhatikan kita ini tubuh. Tubuh kita. Ada yang kaki, ada yang tangan, ada yang ini, ada yang itu. Kita ini tubuh. Kita sudah belajar minggu yang kemarin ya. Kita ini tubuh. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar. Kalau ada yang terlewat minggu lalu, boleh buka siapa itu Bapak Parlin punya Facebook. Dia selalu merekam supaya jadi ibadah kita ini tersiar di seluruh Indonesia. Dia taruh di Facebook ya setiap saya khotbah. Apa-apa ya. Tapi lama-lama saya harus minta apa itu? Royalty. Haleluya. Enggak ya. Karena kita tubuh. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi dan sebagainya. Tidak mungkin satu anggota dan anggota yang lain saling berhubungan. Kita tepuk tangan begini pun itu karena kepala mengorder. Ayo tepuk. Dia tepuk saudara. Hubungan satu dengan yang lain hanya terjalin karena kepala. Jadi saudara, saya ingin berkata, engkau memiliki hubungan saudara, ayah, engkau memiliki ibu, ibu-ibu, bapak-bapak memiliki anak. Itu baik, itu hubungan saudara. Baik. Anda memiliki hubungan semarga. Itu baik, saudara-saudara kasih. Ketemu dengan si pencinta nomor berapa? Oh, berarti kau adalah opung saya, kau amang boru saya dan sebagainya. Kita tanya, baik hubungan semarga dan sebagainya ya. Kita tanya, marga apa? Marga kelalu. Makanya saya gak kenal, karena narapidana saya gak kenal. Kalau ada orang bertanya, ada marga kelalu, dia Maijen, oh kas, itu masih saudara sama saya sih. Ya.
Biarpun bukan saudara, tetapi karena dia jenderal, saya bilang saudara. Ada hubungan keluarga, itu baik. Ada hubungan sekampung. Saudara memiliki persekutuan sekampung, persahutauan. Itu baik juga, saudara. Ya. Baik, sangat baik. Tetapi saya ingin katakan, hubungan saudara, hubungan semarga, hubungan sekampung, hubungan arisan atau apapun itu tidak sekuat hubungan tubuh Kristus. Kenapa? Karena hubungan saudara, bapak, anak, ibu, anak, saudara kasih, ya, suami, istri bisa cerai, bapak, anak bisa tengkar, ibu, anak bisa tengkar, bisa ribut, saudara kasih, bisa. Hubungan semarga kita bisa berantakan, kita bisa berantem. Hubungan semarga hanya gara-gara kau perhobo apa, bisa berantem kita. Hanya gara-gara kepala atau ekor kita berantem. Hubungan persautaan kita berantem gara-gara gak dapat RW waktu arisan. Bisa ribut kita. Persautaan bubar, gak wajar tuh persautaan. Kenapa? Kemarin di rumah si anak gak dapat RW, gak dibagi saya. Hubungan arisan bisa bubar, saudara kasih, gara-gara gak kebagian kue lapet, saudara-saudara. Bisa bubar. Hubungan itu biarpun hebat, biarpun rapat, bisa retak. Tapi hubungan tubuh tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Jadi kalau ada saudara bersaudara, bahagia Anda kalau bapakmu ada di sini. Senanglah saudara kalau ibumu ada di sini bersama-sama. Senanglah kalau namborumu beribadah bersama dengan saudara. Senanglah kalau keponakanmu beribadah bersama dengan saudara. Senanglah kalau sepahutamu beribadah bersama dengan saudara. Senanglah kalau semargamu kita beribadah bersama-sama. Tetapi jauh lebih itu, kita diikat dalam hubungan tubuh Kristus. Hubungan semarga, hubungan saudara bisa putus, tetapi hubungan tubuh Kristus tidak bisa putus. Bisa nggak tangan berkata, udah, aku nggak mau ikut-ikut lagi sekarang dengan tubuh Kristus. Aku nggak ikut-ikut lagi dengan urusan kepala. Nggak bisa. Saudaraku, kita dihubungkan oleh kepala, oleh Kristus. Jadi ketika kita berhubungan satu dengan yang lain, selain mungkin kita memiliki hubungan keluarga, jauh lebih dari itu kita memiliki hubungan dalam Kristus sebagai kepala, saudara. Jadi kalau kita membantu seorang dengan yang lain, kalau kita menolong seorang yang lain, saudara kasih, karena kepala, karena Kristus. Saudara, Allah tidak mau kita kelompok, tidak mau. Kelompok itu artinya berhubungan, memiliki hubungan satu dengan yang lain tanpa kepala. Tuhan mau kita memiliki hubungan semua. Tidak mau Tuhan memiliki ada orang yang memiliki hubungan kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Tidak mau. Sebagai tangan tidak hanya berkata, aku hanya mau ada hubungan dengan kaki kanan. Tidak bisa.
tubuh, kita terhubung karena kepala. Jadi betapa hebatnya tubuh Kristus, saudara. Kita dihubungkan, kita dipersatukan karena Yesus Kristus adalah kepala. Nah, kita sudah membahas, ketika kita bersama-sama sebagai kepala, ada kekuatan. Alam maut pun tidak dapat menguasainya. Alam maut, pintu alam maut pun itu dihancurkan. Haleluya. Oleh siapa? Oleh gereja. Oleh siapa? Oleh jemaat Tuhan. Oleh siapa? Oleh tubuh Kristus. Sebab itu kita bersyukur ketika kita bersama-sama sebagai tubuh Kristus, kita memiliki Kristus sebagai kepala. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkati kita semua pada pagi ini. Dan puji Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kristus adalah kepala kita. Mari berpegang teguh kepada Kristus. Mari berserah penuh kepada Kristus adalah kepala. Mari miliki hubungan yang dalam, semakin erat dengan Kristus yang adalah kepala. Haleluya. Haleluya. Kristus adalah kepala. Sebabnya kalau kita boleh ada bersama-sama, terhubung satu dengan yang lain, kita terhubung sebagai tubuh Kristus. Karena Kristus adalah kepala. Haleluya. 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 Terima kasih. Ketika kita bersama-sama, ada kekuatan yang besar. Ketika kita menyadari tugas kita, menyadari siapa kita, maka kita akan tahu bahwa kita